Di masa silam, jauh sebelum republik ini berdiri, Nusantara telah dihiasi oleh kemegahan kerajaan-kerajaan besar. Dari Sriwijaya di barat, Majapahit di timur, hingga Mataram yang berdiri di tanah Jawa. Masing-masing kerajaan memiliki caranya sendiri dalam membentuk manusia-manusia unggul yang akan menjadi tulang punggung peradaban. Bukan dengan sekolah-sekolah bertingkat seperti hari ini, tapi dengan sistem pendidikan yang menyatu dalam budaya, spiritualitas, dan tradisi. Di pusat-pusat kerajaan, ilmu diwariskan bukan hanya lewat buku, tetapi melalui teladan hidup, nasihat para pendeta, dan wejangan para sesepuh istana. Di balik megahnya dinding keraton, para bangsawan muda diajarkan ilmu kepemimpinan, tata krama, etika, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Mereka tidak hanya dilatih untuk memerintah, tetapi juga untuk melayani rakyatnya dengan adil dan bijak. Di padepokan dan wihara, para calon cendekiawan ditempa. Disinilah mereka belajar filsafat, ilmu perbintangan, bahasa asing, hingga sastra suci. Pendidikan berbasis agama dan spiritual menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter yang kuat dan hati yang jernih. Ilmu diwariskan secara turun-temurun. Seorang pandai besi akan mengajari anaknya tentang seni menempa. Seorang pelaut mengajarkan bintang-bintang langit sebagai penunjuk arah. Seorang tabib menurunkan rahasia tumbuhan obat dari generasi ke generasi. Begitulah SDM berkualitas dibentuk, bukan dalam ruang kelas, tapi dalam ruang kehidupan. Lebih dari itu, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara juga membuka diri terhadap dunia luar. Sriwijaya, sang pelabuhan emas, menjadi pusat ilmu Buddha dan perdagangan internasional. Para pelajar dari mancanegara datang untuk menimba ilmu, sementara putra Nusantara pun berlayar jauh untuk belajar dan kembali dengan pengetahuan baru. Majapahit, di masa kejayaannya, adalah simbol kejayaan diplomasi dan perdagangan. Dengan jaringan pelabuhan dan mitra dagang yang luas, rakyatnya pun belajar bahasa, budaya, dan sistem dagang dari bangsa asing. Hal ini memperkaya kemampuan dan wawasan masyarakat. Namun, yang tak kalah penting, kesenian dan budaya menjadi jalan pendidikan moral dan karakter. Wayang kulit bukan sekadar pertunjukan, tapi pelajaran tentang benar dan salah. Tarian dan gamelan bukan hanya hiburan, tapi bentuk disiplin, kerjasama, dan penghormatan kepada leluhur. Begitulah, kerajaan-kerajaan di Nusantara membentuk sumber daya manusia dengan cara yang unik, berpijak pada akar budaya, menyatu dengan spiritualitas, dan terbuka terhadap dunia luar. Dari sinilah lahir generasi yang tangguh, bijaksana, dan berkarakter luhur. Warisan mereka tak hanya tertulis di batu prasasti, tapi juga mengalir dalam darah kita. Bangsa yang besar karena leluhurnya tahu cara membentuk manusia sebelum membangun peradaban.